Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Mesara Alika dari kelas 2023C Prodi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Riau. Di video kali ini saya akan membahas teori psikologis dalam sastra. Psikologi sastra adalah cabang ilmu kajian sastra yang melihat karya sastra sebagai aktivitas dan pantulan kejiwaan. Psikologi sastra merupakan ilmu lintas disiplin yang memiliki konsep bahwa sastra adalah hasil karya cipta dari pengarang yang bisa diabadikan. Pendekatan psikologi sastra menelaah mengenai segi kejiwaan pengarang, karya, dan pembaca. Psikologi sastra tidak memiliki batasan permasalahan genetik. Hal ini diakibatkan karena karya sastra bersifat otonom dan meneliti aspek psikologi yang terdapat dari tokoh dan aspek karya sastra pada pembaca. Menurut para ahli, kajian psikologi sastra dirintis oleh Ivor Armstrong Richards. Ia menerbitkan sebuah buku yang berjudul Principles of Literary Criticism di tahun 1924. Ide Ivor Armstrong Richards yaitu mengkolaborasikan kajian kritik sastra dengan kajian psikologi sistematik. Ia menyebutkan bahwa karya sastra merupakan objek yang indah, yang merupakan pengalaman pribadi dari pembacanya. Kajian psikologi sastra semakin berkembang dengan meluasnya teori psikoanalisis Freud di tahun 1905. Hal ini berpengaruh terhadap agama, etika, pendidikan, ilmu pengetahuan sosial, dan sastra. Psikologi sastra memiliki fungsi untuk mengkategorikan pengarang berdasarkan jenis psikologi dan tipe fisiologisnya. Yang pertama, psikologi pembaca. Psikologi pembaca adalah jenis dari kajian psikologi sastra yang memiliki fokus terhadap pembaca. Para pembaca akan menginterpretasikan apa yang sudah dibaca dan akan mempengaruhi kondisi kejiwaannya. Objek penelitiannya yaitu pembaca yang harus membaca karya sastra tersebut, lalu menghayati serta menginterpretasikan karya sastra. Karya sastra mampu mempengaruhi pembaca melalui pesan moral yang disampaikan oleh pengarang. Hal tersebut didapatkan melalui refleksi diri. Karya sastra merupakan cerminan psikologi yang terdapat dalam tokoh yang dibuat oleh pengarang. Hal ini mengakibatkan para pembaca masuk kepada permasalahan psikologi ketika mulai terlibat dalam sebuah cerita. Yang kedua, psikologi pengarang. Memori digunakan oleh pengarang untuk berkarya, namun memori bersifat terbatas. Ingatan adalah bagian dari faktor psikis yang dimanfaatkan untuk membantu ingatan. Para ahli berpendapat bahwa ingatan merupakan keterkaitan pengalaman di masa lalu yang mampu diraih oleh kemampuan mengingat manusia, sehingga mampu disimpan dan ditampilkan kembali pengalaman apapun yang dialaminya. Faktor yang mempengaruhi memori yaitu pikiran, intuisi, sensasi, dan perasaan. 4 faktor psikologis tersebut saling mempengaruhi satu sama lain. Yang ketiga, psikologi penokohan. Karya sastra yang ditulis oleh pengarang menghadirkan tokoh yang memiliki karakter yang memberikan gambaran kejiwaan. Karya sastra selalu berkaitan dengan kehidupan manusia dan mampu menghadirkan masalah yang berkaitan aspek psikologis manusia itu sendiri. Perilaku yang terdapat dalam tokoh tersebut biasa disebut dengan penokohan. Pengarang selalu memberikan gambaran perilaku, karakter, atau watak melalui dialog antar tokoh di dalam karya sastra. Pengarang sering menyelipkan pesan moral yang terkandung dalam cerita melalui watak tokoh yang dibangun dalam cerita. Peran tokoh dalam penelitian psikologi sastra mampu membantu proses identifikasi cerminan pengarang dalam penggarapan karya. Selanjutnya, saya akan menganalisis film Kukira Kau Rumah dalam teori psikologis. Film Kukira Kau Rumah merupakan film tentang kesehatan mental yang diadaptasi dari salah satu lagu Amigada dengan judul yang sama. Film yang mengisahkan tentang sosok Niskala yang diperankan oleh Prilly Latuconsina yang mengidap gangguan psikologis bipolar sehingga menyebabkan keadaan emosinya tidak stabil. Hingga ia dipertemukan dengan sosok Pram yang diperankan oleh Jody Pranata dan mampu menemukan jati dirinya. Dari sisi psikologi sastranya sendiri, dalam film Kukira Kau Rumah dapat dianalisis menggunakan teori Sigmund Freud dengan struktur kepribadian dibagi atas ID, ego, dan superego.
Hal tersebut jelas terlihat bahwasanya sisi psikologis tokoh memang sangat ditonjolkan pada film ini. ID adalah sistem kepribadian orisinal atau tempat bersemayamnya naluri-naluri. Dalam film Kukira Kau Rumah, pada tahap ID ini dapat dilihat dari sosok Niskala yang dijelaskan mengidap penyakit gangguan mental bipolar sehingga menyebabkan emosinya tidak stabil dan tidak terkontrol. Hal tersebut mulai terlihat ketika Niskala masih kecil, di mana ia menjorokkan temannya tanpa sebab hingga tangan temannya patah. Ego adalah adanya dorongan bawah sadar yang mempengaruhi tingkah laku. Dalam film Kukira Kau Rumah, pada tahap ego ini, adanya tindakan dari ayah Niskala yang membatasi ruang geraknya Niskala, serta hanya mempercayakan Niskala kepada kedua sahabatnya Niskala yaitu Dinda, yang diperankan oleh Shinya Kinamun, dan Octavianus yang diperankan oleh Remlode. Selain itu, seorang Niskala dituntut untuk terus minum obat setiap hari guna mencegah penyakitnya kambuh. Pada tahap ini dijelaskan bahwa kehidupan Niskala makin dibatasi. Kebebasannya makin direnggut dan ia tidak diberikan ruang untuk mengembangkan bakat dan kemampuannya. Superego adalah suatu kepribadian yang didapatkan dari pengasuhan orang tua atau lingkungan sekitar. Dalam film Kukira Kau Rumah, pada tahap superego ini merupakan puncak dari kesabaran seorang Niskala dan merupakan klimaks cerita. Berbagai pembuktian yang telah dilakukan oleh Niskala untuk dapat menjadi manusia normal pada umumnya tidak diakui oleh ayahnya dan masih saja ditentang. Hal tersebut menyebabkan kesabaran Niskala memuncak hingga ia mengalami keputusasaan dan melakukan tindakan percobaan bunuh diri. Dalam film Kukira Kau Rumah terdapat dua pesan moral. Yang pertama dari sisi orang tua. Pastinya mereka ingin memberikan hal yang terbaik untuk anaknya. Namun terlalu mengekang anak dan membatasi ruang geraknya untuk mengembangkan diri merupakan salah satu yang tidak dibenarkan. Selain itu, dari sisi anak dapat dilihat dari sosok Niskala yang menunjukkan bahwa bentuk kekangan yang terlalu berlebihan akan mengganggu kesehatan mental anak. Karena apa yang dilakukan oleh seorang anak tanpa didukung oleh orang tua mampu menurunkan mentalnya untuk dapat terus berkembang. Lalu di samping itu, walaupun dalam film ini dikemas dengan memasukkan genre romantis, namun pesan dari film ini tetap mampu tersampaikan dan mengedukasi masyarakat tentang pentingnya kesehatan mental atau mental healthy di tengah kondisi masyarakat saat ini, bahwa sejatinya kesehatan mental seseorang adalah kunci kehidupan yang damai. Sekian yang bisa saya sampaikan. Jika ada kesalahan berasal dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.